Bab 1089, sekali mengatakan sesuatu, semua hukum akan mengikuti. Kaisar Duoyuan memandang ketua Jennifer yang berjalan perlahan, dan mengerutkan kening. Siapa kamu? Harus dikatakan bahwa kali ini dia datang ke alam semesta ini, dia mempunyai terlalu banyak kejutan. Entah itu pemilik Penatao yang berpenampilan seperti gangster di hadapannya, atau wanita berbaju biru yang pergi sebelumnya, atau wanita berjubah putih yang tiba-tiba muncul di hadapannya, semuanya mengejutkannya. Banyak sekali orang dengan kemampuan yang cukup bagus di alam semesta ini. Menarik. Sebelum ketua Jennifer berbicara, pemilik Penatao di samping berkata dengan cepat, "Ini adalah ketua Jennifer." Dia mengembangkan praktik hukum mengikuti kata-katanya. Dia adalah orang yang memiliki banyak kemampuan. Cepat bersujud kepada ketua Jennifer dan meminta maaf, dia akan mengampuni nyawamu. Master tiada batas di samping melirik ke arah pemilik Penatao. Buset, orang ini pandai sekali membuat api. Mendengar perkataan pemilik Penatao, Kaisar Doyu tiba-tiba tertawa. Kultivasi hukum mengikuti kata-katanya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah ketua Jennifer dan berkata sambil tersenyum, "Ayo coba." Pemilik Penatao segera menarik Master tiada batas dan lari ke samping karena takut terpengaruh. Ketua Jennifer tiba-tiba berhenti dan menatap Kaisar Doyu. "Berlututlah." Begitu kata itu diucapkan, semua hukum mengikuti. Bang! Dalam sekejap, ekspresi Kaisar Doyu berubah drastis. Dalam sekejap, kekuatan semua hukum jatuh langsung ke Kaisar Doyu. Celepuk. Tindakan berlutut ini membuat galaksi bergetar hebat, seperti gempa bumi. Lancang. Kaisar Doyu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya merah darah. Dalam sekejap, kekuatan waktu yang menakutkan menyapu dari tubuhnya, kekuatan waktu yang dahsyat menekan kekuatan semua hukum, tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, bahkan kekuatan waktu tidak dapat berbuat apa-apa melawan kekuatan semua hukum yang menekannya seperti alam semesta, dan dia tidak dapat melawan sama sekali. Ketika Brahma Yama dan penguasa Ki yang berada tidak jauh di belakang Kaisar Doyu melihat pemandangan ini, pikiran mereka tiba-tiba menjadi kosong seperti disambar petir. Berlutut begitu saja. Kaisar Doyu menatap ketua Jennifer, dan matanya mulai menjadi galak. "Wanita sialan, hari ini Kaisar Jepang diganggu oleh seekor anjing, dan dia akan dibayar 10.000 kali di masa depan. Tunggu saja, Bang." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghancurkan dirinya sendiri, dan kekuatan yang mengerikan tersapu. Ketua Jennifer berkata tanpa ekspresi, "Buyar." Dalam sekejap, kekuatan getaran Kaisar Doyu yang meledakkan diri sendiri langsung terhapus. Pemilik Penatao berkata dengan lembut, "Itu hanya tiruan." Ketua Jennifer melirik pemilik Penatao, "Apakah kamu sangat santai?" Pemilik Penatao menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku sangat sibuk, sangat sibuk." Ketua Jennifer tidak berbicara lagi, dan matanya perlahan tertutup. Mulai sekarang, tidak ada peradaban yang diizinkan memasuki alam semesta Guanxuan. Dia berbicara dengan sangat lembut, tetapi suaranya langsung menembus galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Negara Qi, Sekte Pedang. Keesokan harinya, saat fajar, Sander Ye mengenakan pakaian gerbang dalam dan pergi ke gerbang dalam untuk mendengarkan ceramah. Sebagai murid gerbang dalam, dia harus pergi ke balai ceramah untuk mendengarkan Tao di pagi hari setiap Senin, Rabu dan Jumat, yaitu menghadiri kelas. Ini sebenarnya sebuah keuntungan. Karena mereka yang datang untuk memberi ceramah setidaknya adalah bos setingkat Raja Pedang. Balai ceramah terletak di puncak ceramah. Puncak ceramah adalah puncak mandiri, seperti pena yang menajam, menjulang tinggi ke awan. Di puncak gunung terdapat alun-alun besar berbentuk lingkaran yang berwarna biru, yang dapat menampung ratusan ribu orang. Itu sangat lebar, berdiri di alun-alun, rasanya seperti berada di awan. Ketika Sander Ye datang ke puncak ceramah,
banyak murid gerbang dalam berkumpul di sini. Sander Ye melihat ada lusinan murid gerbang dalam, baik pria maupun wanita. Kakak seperguruan Muni datang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan. Sander Ye mendengar suara itu dan melihat sekeliling, lalu melihat seorang pria berjalan dari kejauhan, berpakaian putih dan anggun. Itu Munian. Sander Ye juga sedikit terkejut saat melihat Munian. Begitu Munian datang, sekelompok kultivator pedang muda segera datang untuk menyambutnya. Keluargaan saat ini bukanlah keluarga biasa. Bagaimanapun, Kinaan sekarang adalah kepala Akademi Budo, yang bagi banyak orang merupakan keberadaan seperti dewa. Tempat apa Akademi Budo itu? Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang sombong yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang di Akademi Budo bahkan lebih jenius di antara para jenius. Dihadapkan pada tawaran semua orang, Munian pun merespon satu persatu. Saat ini, Munian melihat Sander Ye tidak jauh dan situ. Dia sedikit terkejut, lalu berjalan perlahan ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, kita bertemu lagi." Melihat Munian berinisiatif untuk menyapa Sander Ye, beberapa kultivator pedang di lapangan sedikit terkejut dan melihat ke arah Sander Ye. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Sander Ye hanya berada di ranah Xiantian, semua murid tercengang. Orang ini murid gerbang dalam. Mendengar perkataan Munian, Sander Ye tersenyum dan berkata, "Saudara An." Munian tersenyum dan berkata, "Saudara Ye masuk melalui penilaian menara pedang." Sander Ye mengangguk. Cahaya aneh muncul di mata Munian, dan kali ini, Sander Ye berkata lagi, "Aku malu, aku hanya bisa mencapai level ketiga." Tingkat ketiga. Munian terkejut sesaat, lalu menghampiri Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, aku tidak bertanya apa-apa. Menurutmu apakah ucapanmu malah membongkar rahasia yang ingin ditutupi?" Sander Ye tertawa. Anak muda ini tidaklah sederhana. Munian juga tertawa, kakak Ye di depannya ini tidak sederhana. Saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, "Ketua Yu tiba." Ketua Yu. Sander Ye mendongak dan melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan perlahan tidak jauh dari situ. Saat melihat wanita itu, Sander Ye tertegun. Ini adalah wanita yang dia lihat dalam kondisi telanjang di pegunungan. Kenapa itu dia? Sander Ye sakit kepala. Melihat Ningsih, semua kultivator pedang di lapangan buru-buru berdin, mata mereka penuh kegembiraan. Ningsih, ini sekarang adalah murid langsung dari ketua sekte pedang. Ningsih berjalan ke platform batu. Dia menatap semua orang dan berkata, "Duduklah." Setelah mengatakan itu, dia duduk. Semua orang segera duduk bersila. Ningsih mengatakan, "Pelajaran hari ini tentang jiwa pedang. Jiwa pedang adalah lahir dari niat, yaitu tekad." Ningsih berbicara dengan sangat serius, dan para kultivator pedang di bawah juga mendengarkan dengan sangat serius. Jiwa pedang. Sebagai seorang kultivator pedang, jiwa pedang tentu sangat penting karena dapat menentukan batas atas dan kekuatan tempur seorang kultivator pedang. Dan jiwa pedang berarti tekad. Sander Ye juga mendengarkan dengan seksama. Dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Nona ini sebenarnya cukup bagus, setidaknya sangat cocok untuk para kultivator pedang muda saat ini. Pada saat ini, Ningsih tiba-tiba melihat ke arah para kultivator pedang di bawah dan berkata, "Lepaskan jiwa pedang." Jiwa pedang. Mendengar hal tersebut, seluruh kultivator pedang di lapangan melepaskan jiwa pedangnya masing-masing. Di antaranya, jiwa pedang Munian adalah yang terkuat, dan aura ilmu pedang juga yang terkuat, termasuk dalam level Raja Pedang. Di antara semua jiwa pedang, dia menonjol dan sangat mencolok. Adapun Sander Ye, dia tidak memiliki jiwa pedang. Itu tidak benar kalau dia mau, jiwa pedang bisa muncul kapan saja, tapi jiwa pedangnya istimewa. Kalau muncul di sini, dia akan dengan mudah menimbulkan masalah.
Ningsih melirik jiwa pedang Munian, lalu melirik salah satu pria itu, dan berkata, "Munian, Fuji, keluarlah." Mendengar ini, Munian keluar. Di baris terakhir, seorang kultivator pedang juga berjalan keluar perlahan. Kultivator pedang muda itu tampak berusia 17 atau 18 tahun. Dia kurus dan langsing. Ningsih menatap keduanya, "Lepaskan jiwa pedang kalian." Munian segera melepaskan jiwa pedangnya. Jiwa pedangnya sekuat pelangi. Begitu muncul, dia seperti seorang kaisar, dan jiwa pedang di sekitarnya langsung ditekan. Kultivator pedang bernama Fuji itu ragu-ragu sejenak, lalu melepaskan jiwa pedangnya, tetapi begitu jiwa pedangnya muncul, dia menarik kembali ke dalam tubuhnya, seolah-olah dia takut dengan jiwa pedang Munian. Haha. Melihat pemandangan ini, semua kultivator pedang di tempat tersebut tertawa terbahak-bahak. Kultivator muda bernama Fuji itu tiba-tiba menjadi semakin gugup. Dia ingin melepaskan jiwa pedangnya lagi, tetapi jiwa pedang tersebut langsung kembali ke tubuhnya begitu muncul. Pada saat ini, para kultivator pedang tertawa lebih keras. Fuji sangat cemas hingga dia berkeringat. Ningsih mengerutkan kening dan berbisik, "Fuji." Tubuh Fuji tiba-tiba bergetar. Dia memandang Ningsih, membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, "Ketua Yu." Ningsih menatapnya, "Kenapa jiwa pedangmu begitu lemah?" Fuji sangat gugup hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Ningsih menggelengkan kepalanya, "Dilihat dari status jiwa pedangmu, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid gerbang dalam." Ketika Fuji mendengar ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Dia berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Pengurus Ningsih, aku akan bekerja keras, aku." Melihat Fuji langsung berlutut, beberapa kultivator pedang di lapangan menunjukkan rasa jijik. Bagi mereka, sebagai seorang kultivator pedang, kamu harus tegar dan lebih memilih patah daripada membungkuk. Bila berlutut maka tidak layak menjadi seorang kultivator pedang. Melihat Fuji berlutut, Ningsih mengerutkan kening saat ini. Sander Ye tiba-tiba berjalan ke arah Fuji. Dia membantu Fuji berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Jangan gugup, Ketua Yu tidak bermaksud lain, jangan terlalu banyak berpikir." Ningsih melirik ke arah Sander Ye, lalu berkata, "Gerbang dalam akan mengadakan penilaian setiap setengah bulan. Kalau dia tidak dapat lolos, dia akan dipecat. Dan dilihat dari jiwa pedangnya saat ini, tidak mungkin dia menyelesaikan penilaian tersebut. Terlebih lagi, jiwa pedangnya tidak memenuhi standar untuk menjadi murid gerbang dalam." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Fuji dan berkata dengan suara tajam, "Bagaimana kamu bisa masuk ke gerbang dalam?" Fuji berkata dengan suara gemetar, "Aku datang dengan penilaian." Ningsih mengerutkan kening, "Tetua gerbang dalam." Suara itu terdengar, dan setelah beberapa saat, seorang lelaki tua muncul di tempat kejadian. Aku membungkuk sedikit dan berkata, "Ketua Yu." Ningsih melirik Fuji, lalu berkata, "Apakah dia masuk lewat penilaian?" Ketika tetua gerbang dalam melihat Fuji, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Memang benar dia masuk lewat penilaian, tapi..." Ningsih sedikit mengernyit, "Tapi apa?" Tetua gerbang dalam berkata, "Dia beruntung, karena pada hari penilaian, ada beberapa masalah dengan formasi penilaian, yang menyebabkan masalah pada boneka kultivator pedang. Pada saat kami mengetahuinya, dia sudah menjadi seorang murid gerbang dalam, jadi..." Mendengar ini, semua kultivator pedang di lapangan tiba-tiba menyadari, orang ini beruntung. Saat semua orang melihat ke arah Fuji, mata mereka menjadi heran. Sungguh aneh menjadi murid gerbang dalam dengan cara ini. Fuji merasa malu, tapi yang lebih penting, dia takut diusir. Setelah mendengar perkataan tetua gerbang dalam, Ningsih langsung merasa tidak senang. Bagaimana bisa gerbang dalam melakukan kesalahan seperti itu? Tetua gerbang dalam buru-buru berkata, "Itu adalah kesalahan kami.
Kami sudah melakukan perbaikan menyeluruh untuk memastikan bahwa kesalahan seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Ningsih memandang Fuji. Wajah Fuji sepucat kertas dan hendak berlutut, tetapi didukung oleh Sander Ye. Sander Ye memandang Ningsih dan berkata sambil tersenyum, "Pengurus Ningsih, ini kesalahan formasi, bukan salahnya. Bukankah ada penilaian setiap setengah bulan? Bagaimana dengan ini? Kalau dia gagal dalam penilaian setelah setengah bulan, apakah menurut kamu tidak apa-apa untuk mengeluarkannya?" Ningsih melirik Sander Ye. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, "Oke, kalau dia gagal dalam penilaian dalam waktu setengah bulan, kami akan mengeluarkannya." Sander Ye mengangguk, memandang Fuji, dan tersenyum. "Selanjutnya kamu harus bekerja keras." Fuji membungkuk dalam-dalam kepada Sander Ye dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih saudara." Ningsih tiba-tiba menatap Sander Ye, "Di mana jiwa pedangmu?" Sander Ye berkata, "Aku belum menyadarinya." Begitu kata-kata ini keluar, semua kultivator pedang di lapangan terkejut. Belum menyadarinya. Munian juga sedikit terkejut. Dia ragu-ragu lalu berkata, "Saudara Ye, apakah kamu yakin?" Sander Ye tersenyum dan berkata, Ekspresi Munian tiba-tiba menjadi aneh. Ningsih menatap Sander Ye, "Apakah kamu tidak memahami jiwa pedang, atau kamu tidak ingin membeberkan jiwa pedangmu?" Sander Ye tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ningsih melingnya dan berkata, "Kelas bubar." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Ningsih pergi, Munian memandang Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, nanti baru ngobrol." Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, lalu beberapa kultivator pedang segera mengikuti. Hanya Sander Ye dan Fuji yang tersisa di lapangan. Fuji tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Sander Ye lalu berkata, "Saudara Ye, terima kasih banyak." Sander V memandang Fuji dan tersenyum, "Menurutku jiwa pedangmu sebenarnya sangat bagus, tapi tidak kokoh." "Kenapa begitu?" Fan terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye hendak berbicara ketika seorang lelaki tua tiba-tiba muncul tidak jauh dari mereka berdua. Lelaki tua itu meling ke arah Fuji dan berkata, "Fuji, ada anggota keluarga yang datang menemuimu." Mendengar ini, cahaya kegembiraan melintas di mata Fuji, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Sander Ye, "Saudara Ye, aku akan pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang dengan cepat tidak jauh. Bersambung. Bab 1090, mengabaikan hidup dan mati, hajar saja jika tidak puas. Sander Ye melirik Fuji yang hendak pergi, dan tanpa banyak berpikir, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali ke rumahnya, dan Yelena yang sedang duduk di depan pintu menunggunya. Ketika melihatnya datang, dia berdiri dan berlari ke arahnya, menatapnya sambil tersenyum. Sander Ye tersenyum, memandang Yelena yang, lalu berkata, "Ayo pergi ke kota Qingyun untuk jalan-jalan." Mata Yelena yang tiba-tiba berbinar, "Oke." Biarpun sekte pedang ini bagus, tetapi tidak bebas dan dia merasa tidak nyaman melakukan apapun. Sander Ye sekarang jauh lebih kaya dari sebelumnya, jadi dia langsung menyewa kapal awan, dan dalam waktu kurang dari 1/4 jam, mereka tiba di kota Qingyun. Sander Ye membawa Yelena yang ke toko pakaian. Pemilik toko tersebut adalah seorang wanita paruh baya berusia 30-an dengan sosok agak kekar. Saat dia melihat Sander Ye dan Yelena yang masuk, dia buru-buru menyapa mereka dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua mau beli apa?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Pilihkan beberapa pakaian untuk adikku." Kini Yelena yang masih mengenakan setelan pengemis yang sama seperti dulu. Mendengar perkataan Sander Ye, mata sang pemilik langsung tertuju pada Yelena yang setelah menilai Yelena yang, dia tersenyum dan berkata, "Adik, ikutlah denganku." Tapi Yelena yang menggelengkan kepalanya.
Dia menarik lengan baju Sander Ye dan berkata dengan serius, "Aku tidak ingin pakaian. Ayo beli makanan." Sander Ye merasa sedikit tertekan. Dia mengusap kepala kecil Yelena yang dan berkata sambil tersenyum, "Setelah aku menjadi murid dalam sekte pedang, sekte akan menghadiahi aku banyak kristal spiritual. Kita tidak akan kekurangan makanan di masa depan." Yelena yang berkedip, "Benarkah?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Benar." Yelena yang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tapi kita masih harus menabung sedikit." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku juga ingin membeli satu set pakaian. Kalau kamu tidak mau, aku juga tidak akan beli." Yelena yang meliriknya, dan akhirnya mengangguk, Yelena yang dibawa masuk oleh pemiliknya. Tidak lama kemudian, dia keluar bersama Yelena yang. Saat ini, Yelena yang sudah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia mengenakan gaun putih krem. Biarpun dia berusia 14 tahun, mungkin karena kekurangan gizi, dia lebih pendek dan kurus dari gadis normal, tetapi fitur wajahnya sangat halus. Dia adalah seorang wanita cantik, tapi sepertinya dia sedikit tidak terbiasa dengan pakaian di tubuhnya, jadi ekspresinya sedikit tidak wajar. Sander Ye menghampirinya dan berkata sambil tersenyum, "Kelihatannya bagus." Yelena yang menundukkan kepalanya sedikit dan tersipu. Sander Ye tersenyum dan memandang pemiliknya, "Pilih beberapa set lagi untuknya." Sang pemilik tiba-tiba tersenyum dan berkata, Oke. Setelah beberapa saat, Sander Ye dan Yelena yang meninggalkan toko pakaian. Dia mengajak Yelena yang berjalan-jalan di jalan. Yelena yang tiba-tiba melirik ke arah kultivator pedang yang lewat tidak jauh dari situ. "Apakah kamu seorang kultivator pedang?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Yelena yang menoleh untuk melihat Sander Ye, "Apakah kamu tidak memiliki pedang sendiri?" Sander Ye tersenyum tipis, "Belum." Yelena yang sedikit mengangguk, "Oh." Setelah beberapa saat, keduanya datang ke toko mie. Sander Ye memesan 2 mangkuk mie. Yelena jelas seorang pecinta kuliner. Dia menghabiskan mie dengan cepat dan kemudian menatap Sander Ye dengan penuh semangat. Sander Ye tertawa, "Bos, semangkuk lagi." Yelena yang tersenyum manis. Usai makan mie, keduanya berjalan keliling kota dan membeli beberapa kebutuhan sehari-hari sebelum kembali ke sekte pedang. Kembali dengan muatan penuh. Yelena yang jelas sangat bahagia hari ini, dan senyuman di wajahnya tidak pernah hilang. Saat kembali ke sekte pedang dan melewati gerbang dalam, tiba-tiba muncul cibiran dari samping, "Jadi ibumu penjual bakpao, haha." Sander Ye berhenti dan berbalik untuk melihat. Tak jauh dari situ, beberapa remaja mengelilingi Fuji dan tertawa sinis. Fuji dikelilingi oleh mereka dan ditertawakan. Dia sangat marah, tapi dia takut dan tidak berani mengatakan apapun. Sander Ye mengerutkan kening. Dia berjalan bersama Yelena yang. Ketika melihat Sander Ye datang, orang-orang itu langsung mengernyit. Pemimpinnya, seorang pria berjubah brokat, menatap ke arah Sander Ye, "Kamu mau melakukan apa?" Lah masih sedikit takut dengan pemuda yang bisa berbicara dengan munian ini. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku ada perlu dengan saudara Fuji." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Fuji dan berkata, "Saudara Fuji, bukankah kamu ketinggalan sesuatu di tempatku? Ikut aku ambil." Fuji melirik Sander Ye dengan rasa terima kasih dan segera berjalan ke sisi Sander Ye. Pemuda berjubah brokat menatap Sander Ye, "Namamu Yangor Ye, kan?" Sander Ye mengangguk, Pemuda berjubah brokat menyipitkan matanya dan memasang cibiran di wajahnya. "Sepertinya kamu suka ikut campur dalam urusan orang lain." Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Saudara ini, keluarga saudara Fu miskin. Ini bukanlah hal yang memalukan. Sebaliknya, keluarganya sangat miskin, tetapi dia dapat mencapai posisinya sekarang. Menurutku itu sangat luar biasa." Fuji melirik Sander Ye, lalu menundukkan kepalanya tanpa suara.
Pemuda berjubah brokat itu mencibir, "Oh, kamu masih ingin mendidikku?" Setelah itu, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Sander Ye. "Jangan terlalu tidak masuk akal, apakah kamu berani naik panggung hidup dan mati bersamaku?" Semua orang tercengang. Sander Ye juga tercengang. Astaga, apakah semua anak muda generasi ini begitu galak? Naik panggung hidup dan mati kalau kamu tidak setuju. Melihat Sander Ye diam, pemuda berjubah brokat menjadi semakin agresif. "Apakah kamu berani?" Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Itu tidak perlu, kan?" Pemuda berjubah brokat menatap Sander Ye dengan sikap yang mendominasi. "Menurutku itu sangat perlu. Master Pedang Dunia pernah berkata bahwa hidup dan mati harus diabaikan. Kalau kamu tidak menerimanya, maka lawan saja. Sebagai seorang kultivator pedang, kamu harus melakukan apapun yang kamu inginkan. Kalau sesuatu tidak menuruti keinginanmu, kamu harus menghunus pedang." Sander Ye benar-benar terdiam. Apakah orang ini adalah penggemar ayah? Melihat Sander Ye masih tidak berbicara, pemuda berjubah brokat itu tiba-tiba berkata dengan marah, "Bagaimana kamu bisa menjadi kultivator pedang kalau kamu penakut? Panggung hidup dan mati ini, kamu naik atau tidak?" Fuji di samping buru-buru berkata, "Saudara Tuoba, ini salahku, aku minta maaf padamu, aku." Saat dia berbicara, tanpa sadar dia berlutut lagi. Tapi Sander Ye segera menahannya, lalu menghela nafas dengan suara rendah, "Kalau kamu berlutut padanya sekarang, kamu tidak hanya akan gagal mendapatkan rasa hormatnya, tetapi kamu juga akan semakin dipandang rendah olehnya." Fuji berkata dengan suara gemetar, "Saudara Ye, maafkan aku. Saat Sander Ye hendak berbicara, pria berjubah brokat tiba-tiba berkata dengan marah, "Bisakah kalian jangan bertele-tele? Apakah kalian akan naik panggung hidup dan mati ini atau tidak? Itu hanya butuh satu kalimat, tapi bertele-tele, sungguh membosankan." Sander Ye memandang pria berjubah brokat dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu naik panggung hidup dan mati." Saudara Yel. Ekspresi Fuji berubah drastis dan dia dengan cepat mencoba menghentikannya, tapi Sander Ye tersenyum padanya dan berkata, "Tidak apa-apa." Pria berjubah brokat menatap Sander Ye dengan dingin, "Ayo pergi." Saat dia berbicara, dia terbang dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke langit. Sander Ye mengerutkan kening dan memandang pengikut pria berjubah brokat, "Di manakah panggung hidup dan mati?" Sekelompok pengikut. Seorang lelaki tua datang ke paviliun ketua sekte. Di paviliun, lelaki tua itu membungkuk hormat kepada Yugi dan Ningsih, lalu berkata, "Ketua sekte, Yangor Ye dan Gunung Tuoba akan naik panggung hidup dan mati." Yugi mengerutkan kening, "Panggung hidup dan mati?" Orang tua itu mengangguk, "Ya." Saat dia berbicara, dia menceritakan apa yang terjadi. Mendengar itu, Yugi terdiam beberapa saat, lalu menoleh ke arah Ningsih, "Pergi lihat." Ningsih mengangguk, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia dan lelaki tua itu berdiri dan pergi. Berita bahwa keduanya akan naik panggung hidup dan mati segera menyebar. Banyak murid gerbang dalam segera bergegas ke panggung hidup dan mati. Panggung hidup dan mati terletak di puncak hidup dan mati. Puncak hidup dan mati adalah puncak yang terisolasi. Pada dasarnya tidak ada orang di sini pada saat-saat biasa. Hanya ketika ada pertarungan hidup dan mati, tempat itu akan lebih ramai. Pada saat ini, banyak mun gerbang dalam bergegas ke sini. Di panggung hidup dan mati, Gunung Tuoba berdiri dengan bangga, memegang pedang di tangannya, dengan ujung yang tajam dan momentum yang luar biasa. Ranahnya tidak rendah, dia berada di ranah insansian, dan dia juga seorang ahli pedang biarpun tidak sebaik Kirana Ye dan Munian, tetapi dia termasuk di atas rata-rata di gerbang dalam. Setelah Gunung Tuoba menunggu beberapa saat, alisnya tiba-tiba mengerut, kenapa dia belum datang? Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba berkata,
Aku baru saja mendapat kabar bahwa Yangor Ye tidak bisa terbang dengan pedang dan sedang dalam perjalanan ke sini. Begitu kata-kata ini keluar, semua kultivator pedang di lapangan tertawa. Tidak tahu cara terbang dengan pedang. Guno Tuoba mencibir, yang satu bergabung dengan sekte pedang karena keberuntungan, dan yang lainnya mungkin bergabung melalui pintu belakang, pantas saja bisa berkumpul. Mereka benar-benar berasal dari ras yang sama. Akhirnya setelah menunggu hampir 1 jam, Sander Ye dan 3 orang lainnya akhirnya naik ke puncak. Saat ini, semua orang di lapangan mengalihkan pandangan ke arahnya. Sander Ye sedikit terdiam. Dia benar-benar tidak bisa terbang dengan pedangnya sekarang karena energi spiritual di tubuhnya terlalu rendah, dan dia takut dia akan jatuh segera setelah lepas landas. Tanpa banyak berpikir, Sander Ye dengan cepat berjalan naik panggung hidup dan mati, dan pada saat ini, Fuji tiba-tiba menariknya dan berkata dengan suara gemetar, "Saudara Ye, bagaimana kalau kita menyerah?" Sander Ye. Fuji melirik Guno Tuoba pada panggung hidup dan mati dan menggelengkan kepalanya. Dia adalah ranah insansian, dan dia juga seorang ahli pedang. Dia juga memiliki pedang tingkat senjata ajaib. Lebih penting lagi, dia dari keluarga Tuoba negara Qi. Keluarga Tuoba adalah yang kedua setelah keluarga Ye dan keluarga An. Biarpun kita menang, kita tidak dapat mengalahkan mereka, dan kita bahkan akan merugikan keluarga kita. Dari keluarga Tuoba, Sander Ye terkejut. Dia tidak menyangka orang ini berasal dari keluarga Tuoba. Dia menatap Fuji dan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar. Kalau kita membunuhnya, keluarga Tuoba di belakangnya pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Tapi pemahamakah kamu memikirkannya, saat menghadapi intimidasi mereka, apa yang akan terjadi kalau kamu tidak menolak? Pikirkanlah." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju panggung hidup dan mati. Fuji membeku di tempat. Sander Ye berjalan ke panggung hidup dan mati. Dia meling ke arah Guno Tuoba dan tersenyum, "Aku mendengar bahwa kamu berasal dari keluarga Tuoba." Guno Tuoba berkata pelan, "Ya, ada apa?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo kita mulai." Guno Tuoba tiba-tiba bergegas ke depan. Di saat yang sama, pedang di tangannya terbang dan menebas Sander Ye. Sander Ye berbalik sedikit untuk menghindari pedang. Pada saat itu juga, dia menggunakan jari sebagai pedang dan menitik tenggorokan Guno Tuoba. Bang! Guno Tuoba menyemburkan darah, lalu berlutut kesakitan, muntah darah. Tapi dia tidak mati karena Sander Ye menahan kekuatan tangannya. Tapi lingkungan sekitar sunyi senyap. Satu gerakan dalam hitungan detik. Secara diam-diam, Ningsih menatap Sander Ye, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di sisi lainnya, Munian tertawa, "Saudara Ye, kamu menyembunyikannya begitu dalam." Di antara penonton, Fuji memandang Sander Ye dengan tidak percaya. "Saudara Ye, dia." Yelena yang dipenuhi dengan kekaguman. Di panggung hidup dan mati, Sander Ye berjalan menuju Guno Tuoba, mengambil cincin penyimpanan Guno Tuoba, lalu berbalik dan pergi. Sander Ye mengambil 2 langkah, lalu tiba-tiba dia berhenti dan menoleh ke arah Guno Tuoba, yang memasang ekspresi ngeri di wajahnya. "Apakah kamu akan membalas dendam padaku?" Guno Tuoba terkejut pada awalnya. Setelah mengetahui niat pihak lain, ekspresinya berubah drastis dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Tidak, aku tidak bodoh. Bahkan kalau aku memikirkannya dalam hatiku, aku pasti tidak akan katakan sekarang." Setiap orang bersambung.